What's going on everybody? Welcome to the channel. Sekarang saya tepatnya berada di Pasar Dupa-Dupa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hai Ardian, apa kabar? Baik. Baik ya? Oke, sekarang saya sudah menemui kawan saya, Ardian Sangaji. Kita akan berjalan sampai ke ujung di sana. Ya. Ardian, aktivitasnya sebagai seorang jurnalis ya. Ya. Sudah berapa lama bergelut di dunia jurnalis? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Ya. Wow, itu lumayan lama. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi cukup lama sebagai seorang jurnalis. Tentu dengan latar belakang sebagai seorang jurnalis, banyak hal yang menjadi persoalan-persoalan yang ditemukan. Di antaranya termasuk problem sampah mungkin yang pernah diliput, Ya. pernah ditulis oleh Ardian sebagai seorang jurnalis. Coba ceritakan latar belakang bagaimana bisa tertarik bergabung di dunia jurnalis. Saya kenal dunia jurnalis itu semenjak masuk kuliah, di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saat itu tahun 2009. Nah, mengenal kampus. Oke. Juga jadi awal saya mengenal jurnalis. Nah, jadi 2 tahun pertama menjadi jurnalis itu saya berkecimpung di jurnalis kampus. Oke. Jadi yang sekarang ini diistilahkan dengan persma, pers Oke. mahasiswa. Oke. Nah, setelah 2 tahun bergelut di jurnalis kampus, saya melamar di salah satu media komersil di Maluku Utara. Itu nama medianya Gamal Mapos. Gamal Mapos. Ya, Gamal Mapos. Itu setahu saya koran yang sudah cukup lama ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Dan itu masih aktif. Media itu sekarang sudah tidak ada lagi. Satu lagi. Dan karir saya di jurnalis itu dari satu media ke media yang lain. Pernah juga di media grup Jawa Pos, tepatnya di harian Radar Halmahera. Radar Halmahera. Ya. Setelah di Radar Halmahera, gabung di media apa lagi? Di Radar Halmahera ada beberapa media cetak yang saya bekerja di situ. Oke. Dan berjalan waktu, sekarang saya jurnalis di tandasiru.com. Oke. Ini tulang ikan, guys. Karena di sini warganya memang bermata pencarian sebagai nelayan ya. Iya, nelayan. Ya, oke. Sebagai seorang jurnalis dan saat ini aktif di tandasiru.com. Berangkat dari latar belakang itu, banyak hal yang ditemukan. Salah satunya adalah problem sampah yang menjadi keresahan saat ini. Iya, benar. Hingga saat ini seorang Ardian harus banyak menyoroti persoalan lingkungan. Apa tanggapan Anda terkait dengan lingkungan, problem sampah di Kota Ternate? Kalau problem sampah di Kota Ternate sendiri, menurut saya itu masih kurang soal kesadaran masyarakat. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan kemudian Kota Ternate ini kan banyak kalimati ya. Nah, biasanya masyarakat yang bermukim di sekitar kalimati itu, mereka mungkin pikirnya terlalu praktis ya. Kalau untuk sampah dibuang ke tempat sampah yang lebih sulit, lebih baik dibuang di kalimati. Itu yang menyebabkan sampah yang ketika hujan deras, itu dia terangkut dengan banjir di kalimati itu. Yang menyebabkan pesisir Kota Ternate itu banyak ditemui sampah yang bertebaran di mana-mana. Nah. Untuk membuktikan bahwa kurangnya kesadaran warga Kota Ternate, saat ini kita tepatnya berada di Dupa-Dupa Pantai. Ya. Coba kita lihat apakah di sini ada sampah atau tidak. Ini bagaimana tanggapan Anda ini? Ya seperti ini yang saya bilang, kurangnya kesadaran masyarakat. Ya. Begitu bagi warga yang nongkrong di sini, sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, padahal di sini ada tempat sampah nih. Oke. Nah,
banyak Ya. perusahaan rokok. Ada tempat sampah di Ada sini. tempat sampah yang Ada tempat sampah. Kita lihat apakah ada isinya. Oh, ada. Ya, ada. Oke. Nah, ternyata kan lumayan banyak ini sampah. ya banyak. Ini ada bekas penebangan di sini. Misalnya dari pohon ini, kemudian dibuangnya ke laut. Terlihat di sana. Itu di sana. Ada cabang-cabang pohon. Sama di sana juga ada cabang-cabang pohon di sana. Itu. Nah, di sana banyak sekali sampah botol-botol aqua di sana. Nah, itu salah satu bukti ya Ya. bahwa warga di Kota Ternate memang belum punya kesadaran terhadap lingkungan, terutama masalah sampah. Ini misalnya, ini kan tong sampahnya ada di sini, ya kan? Tapi kemudian entah kemana tong sampah ini. Nah, ini bukti warga Kota Ternate belum memiliki kesadaran. Sungguh memprihatinkan. Oke, di sana lagi ada. Bagian pojok sana itu yang paling parah itu. Ini, nih, kosong. Padahal di sini kan tong sampahnya ada. Sudah disiapkan oleh pemerintah kota itu. Ini gimana? Fakta-fakta seperti ini. Kapan problem sampah harus selesai dan tertangani dengan baik? Di sini kan sering mahasiswa datang, diskusi, ngopi di sini, makan di sini. Ini Ardian. Nah, lihat nih. Loh. Ini sampahnya luar biasa. Sampah semua. Di sana itu sudah seperti TPA saja itu. Parah. Waduh, ban-ban bekas. Oh my gosh. Lihat ini guys. Ini warga di sini justru membuang sampahnya ke sini. Nih. Coba ini. Ini kesalahan siapa ini sebenarnya? Itu tadi yang saya bilang. Nih. Masih kurang kesadaran masyarakat Oke. sebenarnya. Padahal soal sampah itu harusnya menjadi perhatian bersama ya. Sampah semua ini. Kalau saya itu ya memang harus ada sinergi antar semua pihak nih. Sampah itu bukan hanya dibebankan saja ke pemerintah. Kemudian tidak sebaliknya juga hanya ke masyarakat, tapi harus ada sinergi bersama lah. Oke. Jadi ada satu kesadaran kolektif, baik pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat. Dan memang kalau ada kesadaran bersama ya, masalah sampah saya pikir bukan berarti tidak mungkin bisa ditangani. Setiap tahun itu meningkat jumlah sampah, tapi solusi pemerintah hanya sebatas ini menambah armada, menambah tenaga kebersihan. Padahal ada solusi yang lebih efektif sebenarnya. Sampah di Kota Ternate ini belum tertangani secara kreatif karena kita lebih cenderung berpikir bahwa sampah itu diangkut dibuang ke TPA. Itu misalnya salah satu contoh itu. Ini adalah Berangka ya? Ya. Sampahnya lumayan padat di bawah. Parah. Sana ya. Botol-botol plastik semua di sini. Dan ini ketika banjir, semua terbawa ke laut. Nah, itu makanya laut di Kota Ternate itu terancam dengan limbah plastik ya. Limbah plastik. Jadi karena juga teman-teman dari kampus itu penelitian, hasilnya itu sebagian besar ikan di pesisir Kota Ternate itu tercemar dengan limbah mikroplastik. Nah, ini penyebabnya dari sini. Wow. Sampah semua ini guys. Ya. Sampai ke sana. Kita ini punya potensi sampah plastik yang cukup besar. Kenapa sampah plastik itu tidak didaur ulang saja? Nah, sampah plastik yang didaur ulang itu kita bisa bikin jadi kantong plastik sampah, bisa dijadikan tempat sampah plastik. Nah, dan itu
hasil produksinya itu bisa dibagikan secara gratis ke masyarakat. Iya, 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 iya. Jadi kota Ternate itu butuh ada pabrikasi untuk mengolah sampah plastik. Nah, Oke. jadi saya pikir itu salah satu solusi sebenarnya. Selama ini upaya itu sudah dilakukan atau belum? Sejauh ini belum. Belum ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, pemerintah kota cenderung monoton dengan cara penanganan sampah yang lama-lama. Oke. Yang seperti di tahun-tahun sebelumnya, sampah meningkat, ditambah armada, sampah meningkat, ditambah tenaga kebersihan. Oke. Padahal itu cara yang kurang inovatif bagi saya. Oke. Jadi harusnya kita harus bangun pabrik pengolahan sampah. Nah, dalam hal ini sampah plastik bisa didaur ulang untuk menjadi media yang bisa menangani sampah itu sendiri. Misalnya kita produksi kantong sampah, Oke. kita produksi tempat sampah plastik, dan itu dibagikan secara gratis ke masyarakat. Nah, apabila kantong sampah ini dibagi ke masyarakat yang hidup bermukim di bantaran Kalimati, saya pikir masyarakat juga akan terajak untuk tidak membuang sampah ke Kalimati itu. Oke, itu tadi solusinya pemerintah kota menyiapkan kantong plastik ya, Kantong plastik. memproduksi kantong plastik. Ya, Lalu kantong plastik itu dibagikan kepada warga. Jadi warga akan mengisi sampah ke kantong plastik tersebut, lalu kemudian ditempatkan ya, di tempat yang mudah dijangkau oleh petugas angkut, ya. ya kan? Oke, ini kita sudah sampai di Daulasi, di ujung bandara. Oke, sekarang kita konkretkan solusinya seperti apa. Kalau tadi kita sudah perlihatkan fakta-faktanya, Ya. sekarang solusinya, silakan. Ya, solusinya pemerintah harus berani mengambil inovasi. Salah satunya yang kita usulkan itu dibangunnya pabrik pengolahan sampah di kota Ternate. Bukan berarti tidak mungkin ya. Oke. Sebelumnya itu pemerintah kota pernah bikin pabrik pengolahan rumput laut. Meskipun kota Ternate itu bukan daerah penghasil rumput laut. Oke. Kita justru lebih dikenal daerah penghasil sampah ya. Karena memang sampah Daerah plastik penghasil sampah. Daerah penghasil sampah. Kota Ternate itu sampah plastiknya itu dalam sehari itu bisa mencapai ratusan ton. Ratusan ton. Ya, hampir mencapai ratusan ton dalam sehari. Nah, ini bukan berarti tidak mungkin bahwa adanya ketersediaan sumber daya sampah ini bisa menjadi alasan pemerintah untuk membangun pabrik sampah ya. Dan pabrik sampah itu sebenarnya untuk menangani sampah itu sendiri. Jadi kita produksi kantong sampah, kita produksi tempat sampah plastik. Oke. Nah, itu dibagikan ke masyarakat secara gratis. Oke, itu salah satu solusinya. Ya, itu salah satu solusinya. Solusi selanjutnya, Solusi selanjutnya itu mungkin soal sosialisasi ya. Saya lihat di Kota sosialisasi Ternate sebagai ini, bentuk edukasi ya. Di taman-taman seperti yang kita lalui tadi itu Oke. masih kurang papan Peringatan sosialisasi, ya? papan peringatan untuk tidak membuang sampah Oke. sembarangan. Hmm. Kolaborasi soal papan peringatan itu saya pikir tidak hanya pemerintah kota, ada Oke. hal-hal kreatif yang mungkin bisa dibahas bersama dengan dunia kampus ya. Nah, dalam artian pilihan narasi untuk menyampaikan ke masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan itu Ya. menjadi penting. Nah, Oke. bisa jadi soal narasi yang lebih menyentuh hati masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke laut misalnya. Nah, itu solusi lainnya. Saya pikir akan efektif jika itu ada sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder terkait. Oke. Misalnya perguruan tinggi. Apakah perlu penambahan upah bagi petugas angkut? Ya, saya pikir itu juga penting karena memang saya pernah mewawancarai rekan-rekan di petugas kebersihan ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Upah mereka itu masih jauh di bawah dari UMR. Kalau UMR berapa? Kota UMR Ternate itu dia di atas 2.700.000 sekian UMR. sekarang berapa mereka? Sekarang itu mereka di Kota Ternate petugas kebersihan itu upahnya hanya 2.250.000. 2 juta
2.250.000. Sangat kecil. Itu sangat kecil. Tidak bersesuaian antara beban kerja dengan upah. Iya, itu Ya. masih Bagi saya sangat memprihatinkan. Iya. Kalau beban kerjanya itu sangat berat, tapi upahnya di bawah sekali, di bawah Iya. standar. Bagi saya ini sangat tidak manusiawi, sangat tidak masuk di akal. Iya. Solusi lain itu harus ada penegasan di Perda. Perda ya. Nah, terutama untuk masyarakat yang hidup di bantaran Kalimati itu. Bahwa setiap warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya itu harus didenda. Harus ada denda semacam itulah. Ya, didendanya setimpal gitu. Iya. Agar warga bisa sadar kalau dengan sanksi-sanksi itu. Kalau Perda tidak memiliki sanksi tegas, buat apa? Ya kan? Iya. Jadi saya kira harus segera diwujudkan. Dan apa Kota Ternate sudah punya Perda tentang itu? Kota Ternate sejauh ini Disertai sanksinya, ada atau tidak? belum ada. Belum ada ya. Nah itu problemnya. Ya buat apa kalau sebuah Perda itu dibuat tapi tidak punya sanksi? Nah itu dia. Ya kan? Ya. Nah. Makanya perlu direvisi kembali Perda ini agar kesadaran masyarakat terkait dengan lingkungan itu bisa lebih maksimal. Karena gini, sebuah peraturan itu juga harus mengandung sanksi. Iya. Kalau hanya mengatur tapi tidak punya sanksi, maka Perda itu pasti sulit ditaati. Iya. Ya kan? Betul. Nah, maka harus diikuti dengan sanksi yang tegas agar ada efek jera bagi setiap pelanggar. Dan tentu dengan cara itu masyarakat Kota Ternate bisa punya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Nah kemudian kalau saya tadi solusinya termasuk TPS-TPS itu dibongkar saja. Dibongkar saja. Kalau kemarin saya lihat di Kota Ternate beberapa TPS itu dibongkar. Ya. Nah, kemudian beberapa TPS itu kemudian ditutup mati. Warga tidak lagi membuang sampah di situ. Misalnya saya lihat ada TPS di tepat tanjakan Jalan Toloko. Ya. Ada masjid di Toloko. Nah itu di depannya ada TPS. Itu ditutup mati di situ TPS-nya. Lalu dipasang larangan untuk tidak membuang sampah di TPS tersebut karena mengganggu bagi jamaah yang sholat. Karena baunya menyengat. Nah itu saya kira positif. Bukan saja di Toloko, tapi ini bisa diikuti oleh warga di kelurahan yang lain. Tentu itu bisa diinisiasi oleh lurah misalnya ya, oleh warga setempat, oleh RT misalnya, bisa menginisiasi TPS itu ditutup. Iya. Lalu digantikan dengan yang tadi yang sarannya Ardian itu, misalnya kantong plastik itu dibagikan ke warga. Jadi warga mengisi sampahnya ke kantong plastik, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugas angkut sampah. Nah kalau kita lihat di Inggris ya, kota Inggris di London yang saya pernah lihat di YouTube itu, warga itu memang menaruh sampahnya di depan rumah. Ya. Misalnya ada toko di situ, ada restoran, menaruh sampahnya di depan. Tapi dibungkus, ditaruh ke dalam plastik, jadi terlihat sangat rapi, tidak berhamburan. Jadi secara estetika juga. Ya, secara estetika juga tetap terlihat indah, terlihat cantik Tidak kota merusak itu, pemandangan. tidak merusak pemandangan, ya kan? Nah, dan kemudian baunya tidak menyengat kemana-mana. Ya. Karena itu ditutup rapat dengan kantong plastik. Itu kalau di Inggris ya, saat di kota di London saya lihat di vlog-vlog YouTuber orang Inggris itu. Nah itu solusi yang keberapa tadi? Nah itu juga salah satu solusinya. Iya. Nah kemudian selanjutnya itu kalau di Berangka, kalau saya mungkin perlu dipasang semacam jaring di mata airnya itu dipasang jaring di setiap Berangka, setiap kali mati. Ya. Jadi mata airnya setiap Berangka itu di mata air setiap kali mati itu dipasang jaring. Jadi saat hujan deras terjadi banjir, sampah-sampah misalnya dari cabang pohon, ya kan? Sampah-sampah diakibatkan oleh alam itu terjaring. Jadi dia tidak akan sampai ke laut. Jadi laut pun tidak akan tercemar. Kemudian berikutnya perlu alat angkut di tingkat kelurahan. Ya. Alat angkut itu kalau sejauh ini sudah mulai pengadaan ya untuk Kota Ternate itu. Berdasarkan informasi yang kita cover terakhir itu ada 50 unit angkutan pengangkut sampah roda 3. Roda 3.
Untuk kelurahan itu ya? Itu untuk kelurahan. Ada 50 unit di tahun ini pengadaannya. Oke, Itu 50 nantinya- unit. Ya, nanti Ya, kemarin saya lihat di halaman wali kota yang lama, ya, kantor wali kota yang lama itu sudah terparkir itu sebanyak Kaisar itu ya? 50 unit. Ya, itu. 50 unit ya. Kemudian kalau saya, mungkin penanganan sampah ini harus dilimpahkan ke kelurahan. Ya, Jadi pemerintah kota tidak lagi susah-susah. jadi ada pembagian tanggung jawab Pembagian dari tanggung jawab pemerintah kota ke kelurahan. juga. Kelurahan. Biarkan itu menjadi tanggung jawab kelurahan. Iya. Dan tentu bagi saya itu lebih sederhana. Nanti pelura itu kemudian melimpahkan lagi ke setiap RT-RT-nya. Iya. Jadi pelura itu hanya mengontrol. Kemudian masing-masing RT, RW Iya. itu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Iya. Sangat sederhana kalau cara ini diterapkan. Ya, ketimbang selama ini penanganan sampah ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan. Ya, Nah, itu justru tidak akan selesai karena itu seolah-olah hanya menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Iya. Sementara di tingkat bawahnya tidak berjalan. Iya. Ini kan pola pengelolaan pemerintahannya sangat buruk bagi saya. Iya. Tidak efektif. Nah, kalau ini misalnya pemerintah kota punya ide sampai ke situ, saya kira problem sampah di kota Ternate bisa teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya. Oke, selain itu solusi apa lagi? Pemerintah kota harus bisa menjaring komunitas-komunitas sadar sampah. Oke. Jadi, harus ada sinkronisasi antara program pemerintah kota, Oke. kemudian kota Ternate ini kan kota pendidikan ya Mhm. untuk di Maluku Utara. Betul, karena banyak kampus-kampus. Iya, benar. Tapi faktanya disebut kota pendidikan tapi tidak sejalan. Iya. Dasein dan Dasolen, harapan dan kenyataan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sangat ironi kalau faktanya masyarakat kota Ternate adalah masyarakat yang rata-rata mengenyam dunia pendidikan, tapi tidak punya kesadaran terhadap lingkungan. Dalam konteks komunitas, saya pikir banyaknya perguruan tinggi di kota Ternate ini bisa dijadikan untuk ini wadah di mana lahirnya komunitas-komunitas sadar lingkungan. Oke. Nah, dengan lebih banyaknya komunitas peduli lingkungan, itu akan lebih menambah Ya, lebih menambah keterlibatan masyarakat. Ya, betul sekali. partisipasi masyarakat Ya, partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi sampah. penanggulangan sampah di Ya. kota Ternate. Jadi semakin banyak komunitas, berarti semakin banyak juga orang yang peduli terhadap Peduli masalah terhadap lingkungan di masalah kota lingkungan. Ternate. Betul sekali. Mungkin itu tadi beberapa solusi konkret. Ya, diantaranya perlu ada semacam pembagian kantong plastik kepada warga Iya. oleh pemerintah kota Ternate. Dari hasil misalnya. daur ulang ya, dari hasil Itu dari hasil daur ulang. daur ulang. Jadi pemerintah kota harus membangun ini pabrik pengolahan daur ulang sampah Mhm. dari sampah plastik menjadi kantong plastik. Oke, Sampah menjadi kantong sampah. plastik. Ya. Oke, Jadi, kemudian ya, perlu ada penambahan armada. Tadi ya, pemerintah kota sudah melakukan pengadaan berapa banyak tadi? 50 unit. Ada 50 unit. Ya. Kemudian perlu ada semacam sosialisasi, ya, edukasi ya terhadap masyarakat. Kemudian Revisi perda tentang sampah. sampah ya. Betul. Jadi disertai dengan sanksinya Ya, agar memiliki efek jerah bagi pelanggar ya bagi yang sembarang membuang sampah. Kemudian mungkin kalau di Kalimati perlu dipasang jaring di Ya, mata airnya itu, di hulu. di hulunya. Ya. Jadi bukan di hulu, di hilir. Di hilir. Di hilir. Ya. Jadi di hilirnya itu perlu dipasang jaring. Jaring, Jadi ya. sampah-sampah ketika banjir itu terjaring di mata Terjaring airnya di- itu. ya. Kalau langkah-langkah ini diterapkan, pasti problem sampah di kota Ternate bisa teratasi. Jadi Minimal dia sederhana, bisa lebih berkurang lah. soal sampah. berkurang. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa didengar, terutama bagi pengambil kebijakan pemerintah kota, Ya. terutama dinas lingkungan. Jadi sebenarnya dinas lingkungan ini kan dinas teknis yang membantu wali kota
dalam upaya penanggulangan sampah. Tapi Apalagi- kalau kadisnya tidak bisa membantu terhadap upaya-upaya ini, ya tentu semuanya akan bermuara pada citra buruk terhadap wali kota. Apalagi ini menjadi program prioritas loh. Apalagi ini, ya coba gimana itu kan menjadi program prioritas wali kota ya. Ya. Apa itu masuk dalam program 100 hari Iya, itu masuk 100 dalam hari. program 100 hari. setelah dilantik? Ya, setelah dilantiknya. Oke. Wali Kota M. Tauhid Sulaiman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman. Ya faktanya kan itu tidak berjalan ya, Iya, belum Tidak. berjalan maksimal. belum berjalan maksimal, Ya, belum ada atau actionnya, tidak berjalan. Ada actionnya tapi belum berjalan maksimal. Oh, itu problemnya. Kemudian tadi ada solusi yang terakhir lagi, pelimpahan sebagian tugas Dinas Lingkungan Dinas Hidup. Lingkungan Hidup ke tingkat RT dan RW. Ya, Jadi kelurahan. ke kelurahan ya. Jadi biarkan nanti Pak Lurah bersama jajaran di tingkat bawahnya Ya. menjaga kebersihan itu. Ya kan, saya Jadi kira pendistribusian kewenangan dan tugas dan Ya, kewenangan. tugas. Jadi biar itu tidak menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penanggulangan sampah di Kota Ternate. Mungkin itu saja. closing statement, mungkin pesan dan Pesan saya kesan. sebagai jurnalis yang juga sangat prihatin terhadap kondisi lingkungan di Kota Ternate. Saya mengharapkan agar masyarakat Kota Ternate bisa lebih sadar akan kebersihan lingkungan, terutama kota kita ini adalah kota jasa, di mana menjadi pintu masuk untuk Maluku Utara. Jadi apa jadinya kalau kota kita kotor, kota kita kurang terawat karena banyaknya sampah, itu akan menjadi citra buruk tidak hanya untuk Kota Ternate, tapi juga menjadi citra buruk untuk Maluku Utara. Untuk Jadi Maluku saya Utara. pikir kesadaran kita, apalagi kita ini negeri beradat, Oke. kita menjunjung tinggi adat syauturang, maka Oke. dengan menjaga lingkungan, dengan membuang sampah di tempatnya, itu salah satu wujud bahwa kita ini memang benar-benar masyarakat yang menjunjung tinggi adat syauturang. Ya, itu mungkin hanya pesan Oke. singkat saya. Apalagi kita kan menjelang sel di Dore Ya, dan betul. Kota Ternate menjadi pintu masuk Ya. setiap tamu-tamu yang akan datang Ya. dari Jakarta maupun tamu Dari luar negeri juga. mancanegara Ya, dari mancanegara. dari luar negeri akan terlebih dahulu menyinggahi Kota Ternate, kemudian ke Tidore. Ini menjadi momentum Ya. penting bagi Kota Ternate, meskipun kita bukan tuan rumah, tapi kita menjadi pintu masuk. Pintu masuk. Kesempatan Kota Ternate sekaligus untuk mempromosikan wisata. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mempromosikan wisata kita yang memang bisa dibilang kota ini kota indah. Namun apa gunanya kita berbangga hati bahwa kota ini kota indah, namun masih banyak sampah yang bisa kita jumpai di sejumlah titik di pusat Kota Ternate. Baik sekali. Terima kasih untuk video hari ini. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye-bye.